Oke, kita ambil dulu tentang hal men-setting WhatsApp ya. Mungkin teman-teman juga kebingungan ya, selama ini kita selalu diteror itu dari WhatsApp kita gitu ya kan. Kita selalu ditelepon, selalu ditakut-takuti. Bahkan problem-problem terbesar dalam pemikiran orang-orang yang telat bayar pinjol itu tidak lepas dari yang namanya WhatsApp. Karena hampir setiap hari kita membaca chat yang dikirim oleh debt collector, yang mana chat ini selalu menyimpang, selalu membagi pola pikir kita gitu ya, yang pemikiran kita seharusnya lurus aja malah bercabang ketika kita sudah membaca chat WhatsApp dari mereka gitu ya kan. Atau yang semula pemikiran kita adem-adem aja, tapi malah pemikiran kita jadi kacau gara-gara chat WhatsApp itu. Begitu juga dengan telepon yang seharusnya ini kan segi komunikasi ya, yang mana karena ketidakmampuan dari si pinjol untuk menjangkau kita ke daerah, kan dimanfaatkanlah telepon, dimanfaatkanlah WhatsApp. Tapi sangat disayangkan, telepon dan WhatsApp ini mereka manfaatkan bukan untuk memberikan kita edukasi supaya kita melakukan pembayaran. Yang terjadi adalah mereka malah mengancam dan menakut-nakuti kita, yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tambah stres gitu loh. Jadi teman-teman, Anda akui atau tidak, sumber permasalahan terbesar itu sebenarnya adalah chat WhatsApp yang setiap hari Anda terima, yang mana chat itu tidak mampu untuk Anda maksimalkan gitu loh ya. Anda nerima chat setiap hari, tapi Anda juga terbawa suasana dalam chat itu, seakan-akan, bang ini beneran gak sih? Contoh kayak Shopee kan selalu ngirim tuh, Anda kalau tidak melakukan pembayaran sampai jam 1 siang misalnya gitu kan, kami akan berkunjung bersama RT, RW, dan di sana kami akan lampirkan 1 bukti slik OJK, 2 fotokopi selfie, foto selfie, 3 fotokopi KTP dan segala macam gitu loh. Dan Anda tolong standby di rumah, siapkan materai 10.000, siapkan dananya lunas, nanti kami akan berkunjung dengan RT dan RW. Itu yang kita sibukkan setiap hari kalau kita masih mempertahankan chat WhatsApp kita. Jadi kalau Anda sudah menerima chat-chat yang seperti yang saya sampaikan tadi, besar kemungkinan akan ada gangguan dalam pemikiran Anda. Karena Anda beranggapan, pertama, kita ini membawa yang namanya rasa bersalah, habis itu rasa penyesalan. Ini yang selalu menghantui dalam perasaan orang-orang, sehingga orang-orang begitu ketakutan, bang benar nggak sih mereka mau datang bawa RT, bawa RW, bawa polisi, katanya ada bukti slik OJK dan segala macam gitu ya. Padahal hal-hal seperti itu dikirim ke kebanyakan orang. Banyak banget nasabah yang dikirimin dengan chat-chat yang seperti itu. Tapi ya apa boleh buat ya, karena sumber permasalahan ini gara-gara chat WhatsApp ini. Kalau sudah dapat chat WhatsApp seperti itu, pastinya orang-orang akan ketakutan. Nah, dengan kesempatan di video ini, saya pengen buat teman-teman semuanya, mulai hari ini, saya tidak pengen lagi teman-teman itu terpengaruh gara-gara chat WhatsApp yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, jadi saya pengen Anda menutup semua komunikasi yang ada, mulai dari telepon, WhatsApp, dan email. Ketika 3 masalah ini sudah tidak ada lagi dalam diri Anda mau galbay di Akulaku, mau di Shopee, mau di Kredivo, mau di pinjol besar manapun, insya Allah ini akan aman gitu loh. Tinggal kita mempersiapkan diri kapan mereka mau berkunjung ke rumah. Dan Anda tidak perlu khawatir juga dengan soal kunjungan dari debt collector ke rumah. Ya, justru kita enak banget loh kalau kita pengen berkomunikasi langsung. Justru lebih bagus kita berkomunikasi secara tatap muka daripada kita berkomunikasi via telepon dan WhatsApp. Karena via telepon dan WhatsApp kita tidak tahu nih debt collector mana yang sedang mengucapkan hal-hal yang terkadang melanggar SOP yang ada. Tapi kalau kita berhadapan langsung, kita tahu debt collectornya, bahkan kita bisa menilai, oh itu tidak sesuai Pak, ya kan, itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi ketika Anda sudah memutus komunikasi ini, persiapkan diri Anda untuk menantang semua debt collector untuk datang ke rumah. Dan dari sinilah baru kita pilih-pilih mana debt collector yang datang ke rumah, itu kita negosiasi dan kita bayar kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya udah persetan, resiko satu-satunya cuma BI checking. Ya, daripada setiap hari Anda disibukkan dengan telepon, WhatsApp, dan email, yang mana ini berdampak buruk banget dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya saya pengen teman-teman semuanya men-setting hal ini dalam hidup Anda loh. Mulai dari WhatsApp Anda hapus, telepon nomornya Anda ganti, email Anda ganti. Habis itu pindahkanlah data-data yang menurut Anda penting ada di smartphone Anda, pindahkan ke flash, pindahkan ke laptop atau memory card, terserah. Habis itu resetlah HP Anda ke setelan pabrik. Ya, dan mulai saat Anda mengganti nomor itu, matangkanlah dalam pemikiran, niatkanlah dalam hati supaya dengan awalan yang baru ini hidup Anda makin berubah lagi ke depannya. Mungkin pertanyaan teman-teman semua adalah, bang, berbahaya nggak ketika kita
menghapus WhatsApp, mengganti nomor, dan mengganti email. Bahaya di sini nggak ada. Bahaya itu hanya tertanam dalam pemikiran Anda saja. Anda pasti beranggapan ketika kita mengganti nomor, menghapus WhatsApp, kontak kita atau kontak darurat menjadi sasaran tempat penagihan. Selama ini teman-teman bisa menganalisa. Selama nomor Anda aktif, bukankah kontak darurat itu tetap mereka hubungi? Ya, jadi tidak berpengaruh tentang soal aktif atau tidaknya nomor Anda. Jadi nomor Anda mau aktif, nomor Anda tidak aktif, selagi Anda belum melakukan pembayaran, Anda telat bayar, tetap aja kontak darurat itu menjadi target utama mereka. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, nggak ada hubungannya dengan hal ini. Ya, dan seringkali juga orang-orang selalu berpikiran, apakah kita bisa dipenjara bang dengan kita mengganti nomor? Tidak ada dasar hukum penjara dengan Anda mengganti nomor ini. Anda mengganti nomor ini seperti yang saya terangkan tadi, ada alasan tersendirinya. Nomor telepon yang seharusnya sebagai bahan komunikasi, tapi malah mereka jadikan ajang untuk melakukan pengancaman, ajang untuk mempermalukan, ajang untuk menakut-nakuti kita. Ini sudah salah jalurnya bukan dari diri Anda, tapi salah jalur dari si debt collector-nya. Kenapa kita mengambil keputusan ini? Kita mau menyelamatkan juga pikiran kita. Kita mau menyelamatkan juga diri kita. Jadi kalau kita tidak putus hal ini, kita tidak setting WhatsApp ini, ya kan, selamanya kita akan dihantui dengan rasa takut. Selamanya kita akan berada di titik di mana kita tidak nyaman sama sekali menjalani hidup ini. Ya, jadi mau tidak mau teman-teman harus mengambil keputusan bagaimana caranya 3 sumber masalah ini tidak ada lagi dalam hidup Anda. Ya, 3 sumber masalah ini. Tapi jangan Anda sampai bilangin, bang, ketika kita ganti nomor, apakah ini akan selesai? Apakah ini akan beres? Tidak. Ini hanya menyelamatkan pemikiran Anda sesaat. Terus bagaimana dengan pinjol? Bagaimana dengan bunganya? Pasti akan muncul ya kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, soal bunga itu sudah diatur sejak awal 0,1% sampai 0,3%. Berapa lamanya bunga ini akan berjalan? Sepanjang tenor yang kita sepakati. Berapa lama tenor Anda? Misalnya 40 hari, ya sudah 0,1 disepakati kali 40 hari. Ya kan? Setelah 40 hari bunga tidak berjalan lagi, tapi yang berjalan adalah denda. Ya, dan sesuai juga dengan aturan OJK dalam POJK nomor 10 menyampaikan di sana bahwa bunga, denda, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Jadi stoplah drama dalam pemikiran teman-teman semuanya yang memikirkan bahwa bunga pinjol itu akan mencapai ribuan persen. Nggak ada itu. Ya, itu cuma drama dalam pemikiran aja. Jadi saya pengen banget buat teman-teman semuanya, satu-satu dulu kita ya. Jadi jangan semuanya merembes ketika ganti nomor data disebar, ketika ganti nomor bunganya membengkak, ketika ganti nomor di penjara, itu namanya merembes. Tapi satu-satu dulu. Ketika kita ganti nomor, apa yang terjadi dalam hidup kita? Nyaman apa tidak nyaman? Ya kan? Selamatkan dulu pemikiran Anda. Karena saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan dengan kepanikan tadi. Ya, sumber kepanikan dipicu dalam telepon, WhatsApp, dan email. Ya, dengan begitu kalau 3 komunikasi ini sudah Anda putus, barulah Anda mau cari jasa hapus data. Nggak perlu sebenarnya gitu loh. 3 komunikasi ini sudah Anda putus, Anda sudah menghapus data yang ada di pinjol. Ya, data yang seperti apa bang? Data untuk tidak perlu takut lagi, data untuk tidak perlu cemas lagi, data untuk tidak perlu khawatir lagi. Ya, apakah sesimpel itu bang? Ini juga tidak berlaku untuk semua orang. Ya kan, banyak juga saya temukan buat teman-teman semuanya. Terkadang WhatsApp sudah nggak ada, telepon sudah nggak ada, email sudah nggak ada, sudah adem-adem aja. Tapi di dalam pemikiran dia masih banyak ternyata. Ya kan, ada yang bertanya, bang, saya galbay sudah 2 tahun, masih aman atau tidak? Bang, saya galbay sudah 6 bulan, ada kemungkinan DC datang ke rumah atau tidak? Bang, saya galbay sudah 2 bulan, ada nggak FC lapangan? Kalau hal-hal ini dipertanyakan, berarti ada yang salah dengan pemikiran teman-teman semuanya. Ya kan, kita sudah tutup telepon, sudah tutup email, sudah tutup WhatsApp, tapi masih saja ada ketakutan dalam pemikiran. Berarti ada yang salah dengan hal ini. Apa yang salah? Ini yang perlu kita cari tahu. Mana tahu ketika teman-teman bertanya soal aman apa tidak, teman-teman tidak pengen nanti tiba-tiba ada kunjungan, orang tua saya jadi tahu. Ya kan? Atau tiba-tiba nanti DC lapangan suami saya jadi tahu. Dan inilah PR Anda sebenarnya. Berlaku jujur. Jujur dan terbuka. Ketika Anda sudah mampu untuk jujur dan terbuka, insya Allah Anda tidak perlu khawatir lagi, atau Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi DC mana aja yang ada datang ke rumah, atau pinjol mana aja yang ada DC lapangan. Karena kita sudah membatasi semua problem yang mengganggu dalam pemikiran kita.
Ya, ini yang harus teman-teman pelajari ulang. Teman-teman harus cari momen-momen tertentu untuk Anda terbuka dengan orang tua, terbuka dengan suami, dan terbukalah dengan orang terdekat supaya bisa meringankan beban pikiran Anda, dan mereka juga mampu untuk mensupport Anda secara internal. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mulai dari setting WhatsApp, setting telepon, dan setting email, sampai kalau Anda menginginkan untuk menghapus data. Menghapus data yang paling sebenarnya adalah ketakutan yang ada dalam pemikiran, bukan soal handphone yang ada. Ya, tapi ketakutan yang ada dalam pemikiran yang selalu dihantui seakan-akan debt collector selalu berkunjung, seakan-akan kita akan dipenjara, seakan-akan kita dipidana. Ini yang paling sebenarnya yang harus kita hapus dalam pemikiran kita, dan kita munculkanlah hal-hal yang positif. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya, dan sebagai mengingatkan lagi, Anda boleh lanjutkan buat menonton video ini. Jangan lupa disupport ya.